ada polisi lepas dari ABRI dan TNI. Ini kan produk reformasi. Produk reformasi itu polisi lepas dari ABRI atau TNI, pemilihan presiden langsung, lalu ada MK, ada KPK, dan berbagai produk lain. Ada 5 atau 6 itu produk reformasi. Salah satu yang paling menonjol adalah lepasnya polisi dari tentara. Nah, dia lahir dari sebuah produk hukum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Produk ini masih menjadi produk hukum positif. Kelembagaan polisi itu sendiri kan lembaga penegak hukum. Dia tidak bicara tentang dia harus bagaimana, tapi dia adalah lembaga penegak hukum dan diatur oleh undang-undang. Sehingga kalau sampai sekarang dia masih menjadi produk positif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 itu, maka kita tidak, siapapun termasuk calon presiden dan bukan termasuk presiden pun tidak punya wilayah yurisdiksi untuk mengatakan bahwa dia di bawah lembaga mana. Yang harus bicara adalah undang-undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira substansinya, pesannya sudah kita tangkap ya. Keamanan dan keamanan itu merupakan satu kesatuan, tidak bisa dipisah-pisahkan. Kenapa seperti itu? Karena doktrin ABRI adalah mempertahankan wilayah, bukan memperluas wilayah. Kalau US Army itu memperluas wilayah, kodamnya itu ada di 129 negara, US military base atau US military command. Nah, karena konsep kita itu hankam rata, pertahanan dan keamanan rakyat semesta, jadi rakyat itu harus bertahan. Nah, rakyat bisa bertahan jika dia merasa aman. Nah, siapa yang mengamankan? Itu polisi. Siapa yang bisa untuk dia bertahan? Itu TNI. Oleh sebab itu di desa-desa selalu ada hansip pertahanan sipil yang sekarang sudah tidak ada lagi. Nah, inilah dasar Soekarno menyatukan ABRI di bawah ABRI. Jadi kalau dulu TNI Polri ini satu rumah, beda kamar, tapi satu ruang makan, satu ruang dapur. Sekarang beda rumah dua-duanya. Akhirnya sekitar 3 bulan yang lalu Kapolri Sutarman ngomong di Metro TV, dia mengatakan sekarang ini semua berpikir masing-masing. Benar, karena sistem yang membuat institusi ini berpikir untuk dirinya sendiri. TNI terpisah dari Polri. Nah, hasil dari ini apa? Hasil dari kemudian Gus Dur merubah tahun 2000, memisahkan TNI dari Polri. Mulailah di situ terjadi politisasi di Polri, dan akibat dari politisasi itu adalah yang hadir di sini konflik. Terjadilah akibat politisasi konflik Pak Khairuddin Ismail. Polri juga di bawah Dekumham, tidak ada contohnya. Jadi, tapi sekarang adalah pasti Polri berada di bawah Presiden. Ada sejarah kelam di sini yang mungkin Pak Khairuddin Ismail salah satu pelaku. Jadi Gus Dur pada saat digoyang-goyang oleh Amin Rais, beliau itu kekurangan power. TNI tidak mau mendukung Gus Dur dan malah ikut di penggoyangan itu karena TNI pada saat itu diusir dari masuk ke barak, dan TNI marah. Sehingga pada waktu Gus Dur digoyang, TNI lepas tangan dan bahkan operasionalnya Pak Amin. Nah, kebetulan saya salah satu dia di petinggi PAN waktu itu ya ikut menggoyang. Akibatnya harus mengambil kekuasaan dari Polri, dan pelakunya kalau nggak salah beliau ini masih nah itu. Jadi ada kekurangannya Gus Dur. Akhirnya Gus Dur ya tunggu nanti saya. Jadi Gus Dur itu minus power. Nah ketika minus power,
satu-satunya power yang bisa digunakan oleh Gus Dur adalah kepolisian. Pada saat yang sama juga masuk konsep dari undang-undang kepolisian, sehingga kepolisian tetap di bawah presiden. Tetapi suatu akibat presiden dari peristiwa ini, ternyata presiden bisa menggunakan kepolisian untuk kepentingan kekuasaannya. Beliau suatu saat namanya juga masuk. Bicara Polri memang bicara yang sangat menarik. Saya tidak tahu dari sisi apa orang terkait dengan Polri. Apakah dari PNBP-nya? Ya, coba kalau polisi nggak ada duit, kira-kira ada yang menarik nggak? Penerimaan negara bukan pajak. Ya, 1 tahun 4,7 triliun. Kalau saya berpikir ke depan, PNBP dibikin zero, polisi nggak perlu PNBP, negara bilang uang. Jangan disisipi lagi, nanti dititipin sama partai politiknya di situ. Nah, Polri waktu zaman restrukturisasi di zaman tahun 2008, saya mengusulkan mengkombinasikan struktur Dephan dengan Mabes TNI. Waktu itu kita bikin Pokja, ada 5 usulan, yang 4 hampir sama dengan kondisi sekarang, tapi yang berbeda punya saya sendiri. Yaitu di setelah Kapolri, Wakapolri, ada Sekjen. Sekjen ini yang membawai para asisten. Kemudian di bawah Kapolri, Wakapolri memang ada fungsi pengawasan, Irwasum atau Inspektorat Umum atau Irjen, ada Propam. Kemudian ada di situ ada semacam Dirjen atau sebutannya sama dengan Dirjen, saya belum tahu nanti nomenklaturnya apa. Itulah yang nanti membicarakan masalah bagaimana tugas yang diamankan oleh undang-undang kepada Polri. Kalau Anda bicara kekuatan, saya tidak pernah menyangkut kekuatan. Dan saya kira rekan saya Pak Jaya tahu, dia Pangdam Jaya, saya Kapolda Jawa Barat. Ketika pada saat itu baru saja dilakukan makar, setelah kira tahu gimana mengamankan 12 tahun. Sudah 13 tahun tidak lagi ikut makan polisi, tapi saya tetap ada. Jadi barangkali yang bicarakan Pak Bruno tadi itu saya tidak ulangi, tapi saya akan balik lagi ketika upaya reformasi. Sebetulnya Pak Harto sendiri akhir-akhir pemerintahannya itu sudah ada perhatian untuk memperbaiki tuntutan terhadap banyaknya waktu itu yang mengamankan dirinya masyarakat sendiri. Ini seringkali saja tidak dibicarakan. Kenapa? Karena waktu itu sebagai Kapolda saya juga sering diajak bicara. Lalu terlibatlah misalnya dengan tokoh-tokoh yang dulu dikenal dari provinsi di Bambang Wijayanto, Munir, dan Mahfud seperti itu. Saya ikut sebagai seorang Kapolda. Ya. Karena itu saya akan merefer dulu mengenai reformasi ini memang keputusannya memisah posisi dengan tentara. Itu dilakukan ketika Gus Dur. Waktu pembicaraan sebelumnya sudah cukup mantap. Tentu tidak gampang, bukan menurut saudara. Karena itu, pertama-tama saya ingin menyampaikan secara konseptual teoritis juga jangan kita lupakan. Dan saya kira bapak-bapak saudara-saudari dulu di sini juga banyak akademisi, dan kita perlu bicara yang benar, tentu saja berdasarkan teori konsep yang ada. Kalau mau dibandingkan ya antara polisi dan tentara, polisi jauh lebih hebat. Pak Jaja hanya bisa menembak orang kalau situasinya perang. Polisi tiap hari dalam situasi tidak perang. Gambarnya ini tiap hari bisa nembak orang, tiap hari. Tiap hari bisa nembak orang, selalu ada alasan mungkin ya. Gitu ya. Ya poinnya adalah dia punya senjata, persis seperti tentara. Senjata dalam arti fisik. Yang kedua, dan polisi tentara, satu yang tidak pernah dimiliki oleh tentara adalah kewenangan menangkap dan menahan. Jadi dua ini dimiliki oleh polisi, dan inilah yang membuat polisi begitu hebat. Tidak seperti tentara.
Sekarang tentara tinggal aja di barak, gak ada perang, mereka everyday ada bisnis yang luar biasa polisi. Ini jadi soal. Tapi poinnya adalah ada senjata yang bersifat fisik dan ada senjata yang namanya kewenangan menahan, menangkap. Anda tahu bahwa Bapak Ibu sekalian, tidak ada tiran terbesar di dunia ini dan tidak ada tiran siapapun di dunia ini yang tidak pakai polisi dan hukum. Yang namanya penguasa yang tiran, yang korup dan yang berbakat untuk menjadi tiran dan korup harus punya tukang pukul yang namanya pegang senjata dan hukum. Di mana-mana, silakan cek sekarang. Karena itu maka cara mengangkat kepala kepolisian harus dikonfirmasi langsung pada rakyat. Pemegang kedaulatan itu sebabnya Kapolri kita misalnya, pengangkatan Kapolri harus dikonfirmasi kepada DPR sebagai pemegang kedaulatan. Untuk apa? Mencegah kekeliruan, potensi kekeliruan itu. Inilah yang misalnya di Amerika Serikat pengangkatan panglima gabungan harus dikonfirmasi kepada Senat. Inilah sebabnya di Amerika Serikat misalnya pengangkatan jaksa agung yang tadi disebut-sebutkan FBI itu ada di bawah mereka juga harus dikonfirmasi kepada Senat. Mengapa? Karena kapan-kapan kalau terjadi situasi tata negara atau kehidupan ketatanegaraan atau kehidupan kebangsaan terjadi persis seperti di masa Gus Dur, presiden akan pakai seperti yang tadi disebut-sebut Pak Ismail itu. Dasar pasal 30 pertahanan dan keamanan negara. Nah, Bapak Ibu sekalian, satu lagi. Sekarang ini banyak polisi-polisi yang berada di bawah kementerian-kementerian. Polisi apa? Bukan. Pakai senjata tuh. Polisi bank. Gak tahu di kita ada polisi bank nggak? Tapi masalah justice-nya ada di polisi juga. Masalah apa itu? Bidang apa itu? Perbankan ya kalau nggak salah. Terus ada polisi-polisi lain, ada BNN, ada anti teror. Anti teror juga adalah membingungkan menurut saya dari komandonya. Ini orang ngerti nggak gitu? Sebenarnya yang ditanya Kapolri. Padahal ada des anti terornya di Menko Polkam. Apa-apaan? Sehingga lucu tuh pada saat ramainya anti teror dari Polri, Kapolrinya yang bicara, terus dari Menko Polkam des anti terornya orang polisi. Tapi dari struktur salah itu. Makanya saya hanya menyarankan bahwa semua yang bersifat kepolisian itu berada di bawah Kementerian Keamanan. Mungkin enggak. Saya hanya berharap sebenarnya pada saat Pak Jokowi datang ke Jakarta, saya katakan, you akan menang. Kenapa? Jadi gubernur. Kenapa? Jadi gubernur akan menang karena 65% orang Jawa dari sini. Semua akan karena wakil gubernurnya diperlukan tidak manusiawi oleh. Dia itu 95% semua milih Jokowi waktu itu. Tapi untuk jadi presiden mungkin perlu tahun 2019. Nah ini pendapat rakyat saja. Tapi mudah-mudahan dua calon presiden ini bisa menampilkan yang terbaik buat bangsa. Selama perjuangan para politisi dan tim sukses, saya hanya akan melihat dan one day mungkin saya bisa demo juga untuk menuntut Anda. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus merasa aman. Itu satu. Kedua, tentang polisi Indonesia sudah jelas ada. Kalau polisi ada ciri berat, laksanakan ciri berat tamu itu. Kalau TNI sudah ada tenaga sama prajurit, laksanakan itu. Soal teknis soal lain. Filosofinya yang penting. Apa polisi dengan harga yang kalah 1 Juli dengan ciri berat tadi, laksanakan dengan baik. Soal perbedaan biasa, tidak ada manusia yang tidak salah. Jangan cari salah atau benar. Yang penting bertanggung jawab. Jangan kayak SBY tidak tanggung jawab. Soal TKI, masa dia ngomong di televisi dia bilang siapa suruh jadi baru? Nah, kita tanggung jawab. Bukan soal salah atau benar. Harus tanggung jawab. Itu yang penting dari insan bangsa Indonesia yang mempunyai kepribadian, berdaulat dalam politik,
berdegradasi dalam ekonomi, berkebudayaan dalam budaya. Jangan tiru-tiru Amerika, bikin sendiri. Sesuai dengan apa yang tadi Pak. Oleh karena itu, saya pikir benar. Ya, dalam kesempatan ini saya merasa kehilangan sikap yang demikian itu. Kebetulan saya datang sebagai ketua RSM dan ketua. Tapi di sisi yang lain ini kan melanggar prinsip demokrasi yang berarti ada bagian instrumen polisi, instrumen dan pengawasan. Prinsip demokrasi inilah yang dalam koridor demokratisasi di dalam tertentu dilanggar oleh sistem ketatanegaraan yang sekarang ini berlaku di Indonesia. Tetapi yang memang argumentasi yang paling sering dipakai di Polri itu bahwa di bawah Departemen Pilkada dan sejarah kepolisian, jadi hanya tahun 1996 ada Departemen Kepolisian Nasional, tapi tidak sempat bekerja, dan karena itu sejak itu langsung diganti di bawah di bawah Perdana Menteri, di bawah Menko Polhukam pada zaman terakhir pada zaman Pak Wiranto, dan kemudian